Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hoy Pantariana, Prodi Sistem Informasi dari Universitas Teknik Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas praktikum mata kuliah pemrograman berbasis web, di mana perintah tugasnya membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Membuat 4 halaman website sebagai berikut. Ya, langsung saja kita masuk ke Visual Studio Code. Sini bisa kita lihat struktur proyek saya yang bernama Sita. Proyek ini terdiri dari beberapa folder dan file utama, yaitu folder CSS, IMG, JS, dan beberapa file HTML. Sekarang saya akan jelaskan satu persatu fungsinya. Dimulai dari yang pertama, login HTML. Ini digunakan sebagai halaman utama atau halaman masuk login ke aplikasi Sita Universitas Terbuka. Kita lanjut ke file dashboard. File dashboard ini digunakan sebagai halaman utama setelah pengguna berhasil login ke aplikasi Sita Universitas Terbuka. Selanjutnya, file stock. Ini digunakan untuk mengelola data bahan ajar di aplikasi Sita. Untuk file tracking HTML digunakan untuk melacak pengiriman bahan ajar di aplikasi Sita. Sekarang kita jelaskan bagian folder CSS. Folder ini berisi file yang mengatur tampilan atau desain halaman web. Terdapat 2 file, yang pertama style CSS, digunakan untuk halaman utama seperti login, dashboard, dan stock. Dan tracking CSS, khusus untuk halaman tracking pengiriman agar tampilannya berbeda dan lebih fokus pada data pelacakan. Selanjutnya, folder IMG. Folder ini berisi gambar pendukung yang ditampilkan di aplikasi. Gambar ini biasanya digunakan sebagai cover bahan ajar atau ilustrasi pada halaman stok atau dashboard. Untuk 5 gambarnya nanti. Selanjutnya, folder JS. Folder ini berisi file JavaScript yang mengatur logika dan interaksi halaman. Login JS berisi logika untuk proses login dan validasi form. Selanjutnya ada dashboard JS. Tampilkan data ringkasan dan statistik di halaman dashboard. Selanjutnya ada stock JS, mengatur penambahan, pengeditan, dan tampilan stok bahan ajar. Tracking JS, menampilkan hasil pencarian dan progres pengiriman delivery order. Yang terakhir ada data JS, berisi data dummy atau sumber data yang digunakan oleh semua halaman. Ada cons data pengguna, ini ada ID 1 sampai 5, nanti yang akan kita gunakan untuk login. Ada cons data bahan ajar juga. Cons data tracking, ini kodenya nanti kita akan gunakan di bagian pelacakan pengiriman. Sekarang kita coba untuk
dengan kamu program ini dan melihat hasil website pada kode-kode yang kita buat ini. Nah, ini dia tampilan utama halaman login, di mana kita diminta untuk memasukkan email dan kata sandi. Kita sudah memasukkan email terlebih dahulu. Jika kita memasukkan paspor yang salah, kata sandi yang salah, kita akan diberitahu paspor salah dan mengisi paspor yang benar. Kita coba ya. Ini, lalu kita diminta untuk masukkan paspor yang benar. Setelah email dan paspor benar, kita langsung diarahkan pada tampilan dashboard. Oke, PJJ Bandar Lampung untuk tanggal dan waktunya menyesuaikan. Kita coba untuk ke informasi bahan ajar. Ini untuk daftar stoknya. Lalu yang sebelah kanan kita dapat menambahkan stok baru. Kita kembali. Kita lihat di tracking pengiriman. Di sini kita dapat menelusuri pengiriman bahan ajar menggunakan nomor delivery order. Di bagian paling bawah ini terdapat pilihan atau rekomendasi nomor delivery order yang paling populer atau sering dicari. Kita coba cari ini. Kita klik cari DO. Nah, ini muncul informasi pengiriman barang mulai dari tanggal kirim, ekspedisinya, jenis paket, total pembayaran, serta progres pengiriman. Lalu bagian yang paling kanan ada riwayat pencarian. Ini yang baru saja kita cari. Kita juga dapat membersihkan riwayat. Kita coba. Nah, ini riwayat sudah bersih. Kita kembali lagi ke dashboard. Sini ada laporan monitoring progresnya. Seperti Rina Wulandari, progresnya masih diteruskan ke kantor Jakarta Selatan. Agus Pranoto sudah selesai antar, penerimanya atas nama Agus Pranoto. Di sebelah kanan juga ada rekam bahan ajar. Setelah itu kita ke menu keluar. Jika kita klik, kita akan kembali ke menu tampilan login. Segitu saja penjelasan saya pada praktikum pemrograman berbasis web. Kita sudah telah berhasil membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.